Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syafriani Dewi, peserta Latsar CPNS Kabupaten Dompu tahun 2021, angkatan 21, kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang arti dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan terdiri dari dua suku kata, yaitu wawasan dan kebangsaan. Wawasan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti hasil mewas-was, tinjauan, pandangan, dan dapat juga berarti konsepsi cara pandang. Kebangsaan yang berasal dari kata bangsa, menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sehingga wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan Nusantara. Ketuhanan dalam perumusan Pancasila. Pada pidatonya Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI memasukkan prinsip ketuhanan sebagai salah satu sila dari 5 filosofi dasar negara yang disebut Pancasila. Usulan golongan Islam pada teks Pancasila yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini lebih dikenal dengan rumusan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Hasil kerja Panitia 9 mempertemukan dua golongan menghasilkan rumusan Pancasila, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Ini merupakan kronologi rumusan Pancasila sebelum menjadi 5 dasar negara kita hari ini. Dan pada tanggal 1 Juni 1945 Pancasila pada saat itu berbunyi kebangsaan Indonesia, internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Pada tanggal 22 Juni 1945 Pancasila berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila disahkan dengan bunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita masuk pada pembahasan bela negara. Nah, bela negara itu apa sih? Yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Indikator dari nilai-nilai bela negara itu ada 5. Ya, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, cinta tanah air. Nah, dikatakan sebagai orang yang memiliki rasa cinta terhadap tanah air, apa sih indikatornya? Yang pertama, kita harus menjaga tanah dan perkerangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua, jiwa dan raga kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Yang keempat,
menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kelima, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Dan yang keenam adalah kita harus bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Indikator yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Yang kedua, menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, kita harus ikut serta dalam pemilihan umum. Yang keempat, kita harus berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Dan yang terakhir adalah kita harus berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Indikator yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, dengan memahami nilai-nilai dalam Pancasila. Kemudian kita mengamalkan nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Kemudian senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila sehingga kita harus yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Apa yang harus kita lakukan? Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk kemajuan bangsa dan negara. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Kemudian kita harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, kita harus yakin dan percaya bahwa pengorbanan kita untuk bangsa dan negara itu tidak akan sia-sia. Dan indikator yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Kemudian senantiasa memelihara jiwa dan raga kita, dan senantiasa bersyukur dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diberikannya. Kemudian kita harus gemar berolahraga dan kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita, termasuk saat ini kita harus menjaga sistem imun dan iman kita agar terhindar dari virus corona. Nah, kemudian kita harus mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara dalam pekerjaan kita sebagai ASN. Antara lain adalah kita harus memegang teguh ideologi Pancasila, kemudian senantiasa dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Kita harus mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, kemudian menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak kepada siapapun, kemudian membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Sehingga dari akhir materi ini kita harus benar-benar menjalankan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara, yaitu yang pertama adalah kita harus melaksanakan kebijakan yang ada di lingkungan kita atau sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, kita memberikan layanan kepada masyarakat atau pelayan publik. Dan yang ketiga, fungsi kita sebagai ASN itu adalah perekat dan pemersatu bangsa, bukan pemecah bangsa. Demikian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.